Saudara, ya di hari-hari ini kita melihat keadaan zaman semakin tidak menentu. Bahkan ya Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa ke depan tidak akan semakin baik. Akan ada kenaikan harga-harga bahan pokok, yaitu akan membuat sedikit ya banyak orang yang akan mengalami goncangan demi goncangan. Kita lihat di mana keadaan sulit, saudara ya, mencari uang sulit, tetapi ya tekanan semakin hari semakin ya berat dan tidak menentu. Dan tapi kita percaya bahwa itu semua adalah ya telah tertulis dalam firman Tuhan, bahwa di hari-hari yang terakhir itu akan datang masa yang sukar. Ya, tetapi firman Tuhan berkata orang yang benar itu akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Karena itu biarlah kita semua saudara boleh terus ya melakukan bagian kita. Gak usah terlalu takut berlebihan. Orang berkata wah udah mau kiamat, ini begini. Bagian kita adalah melakukan ya apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saudara, baik firman Tuhan hari ini dengan tema berjaga-jaga. Yang namanya berjaga-jaga itu berarti waspada ya. Berjaga-jaga itu berarti enggak tertidur, tetapi berjaga-jaga artinya sadar sepenuhnya. Ya, dan kita berdoa saudara biarlah Tuhan semakin hari semakin membukakan setiap rahasia-rahasia firman-Nya agar kita boleh semakin hari juga boleh semakin lebih kuat dan melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dan judul perikopnya di sana adalah berjaga-jaga. Kita akan baca bersama-sama. Ya, ayat yang pertama 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya, kenapa saudara? Karena memang gak ada yang tahu. Ya, Rasul Paulus juga nggak tahu, ya tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Makanya dia berkata di sini, tetapi tentang zaman dan masa, ya tidak perlu dituliskan kepadamu. Sekalipun ada banyak orang-orang, ada banyak nabi-nabi yang mengatakan dirinya nabi palsu, menyatakan oh Tuhan akan datang ya tanggal sekian, bulan sekian, tetapi firman ini berkata, ya tidak perlu dituliskan. Kenapa tidak perlu dituliskan? Karena memang tidak tahu. Ya, makanya firman ini berkata ayat yang kedua Rasul Paulus menulis di sana, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya apa saudara? Pencuri yang datang malam hari itu gak pernah ngomong. Ya, namanya pencuri itu datang, dia memantau saat keadaan orang lengah, ya disitulah dia masuk. Ya, pencuri itu mencari kesempatan di saat tidak ada penjagaan, semuanya lagi tidak siap, maka di sanalah dia datang. Ada sebuah rahasia yang besar dari pernyataan ini, seperti dia bilang berkata, karena engkau sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Saudara, sangat mengerikan dan akan sangat mengejutkan, karena memang kalau kita tahu Tuhan datang seperti pencuri, itu saya yakin berarti banyak anak-anak Tuhan pun akan terkejut di waktu yang tidak disangka. Ya, pencuri itu datang yang pertama di waktu yang tidak diduga, yang tidak disangka-sangka. Ya, pencuri itu datang saudara di waktu saat orang semua tidak berjaga-jaga. Ya, makanya penting kita tahu ini saudara. Ya, apa ciri-ciri dari pencuri itu kalau datang? Melihat ya rumah yang tidak ada penjagaan, melihat rumah yang ada celahnya ya, melihat rumah yang memang ya orangnya lagi tidak sadar ya, dalam keadaan tidur tengah malam itu nggak ada yang sadar, lagi tidur nyenyak ya. Rumah saya pernah kerampokan ya, dia datang itu tengah malam jam 2 di saat memang kita lagi benar-benar tertidur ya, tiba-tiba bangun pagi sudah nggak ada semuanya. Dan dikatakan di sana saudara ya, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan.
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Dikatakan di sana saudara, ya saat orang berkata semua damai, semua aman, makanya kita tidak boleh merasa semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Ingat saudara, dunia sekarang sedang berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Keadaan dunia sekarang sedang berada di level yang tidak baik-baik saja. Jangan pernah kita merasa aman. Artinya apa? Ya, jangan pernah merasa oh semua baik, semua udah netral, oh semua udah gini. Ya, mari kita tetap berjaga-jaga. Saya bersyukur kemarin dengan adanya corona itu membawa banyak orang berjaga-jaga. Kenapa? Takut mati. Manusia itu kalau sudah takut mati berjaga-jaga. Ya, akhirnya banyak yang cari Tuhan ya. Akhirnya karena takut mati menjaga sistem imun, pokoknya berjaga-jaga dalam segala hal, minum vitamin, olahraga, berjemur, ya karena virus lagi datang. Dia melakukan segala sesuatu ya dalam konteks berjaga-jaga supaya kalaupun nanti dia terkena virus itu semuanya akan aman. Ya kata berjaga-jaga di sini saudara, ya ini penting ya. Alkitab berkata apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa semuanya damai. Kita harus hidup seolah-olah kiamat itu besok. Ya, ada statement yang berkata hiduplah seolah-olah kamu tuh akan mati besok. Kalau kita tahu besok mau kiamat, kita tahu besok kita akan mati, pasti hari ini kita terus mempersiapkan hidup yang terbaik, saudara. Ini yang dimaksud di sini, jangan merasa aman, jangan merasa damai. Ya, teruslah hidup seolah-olah besok itu dunia mau selesai, seolah-olah besok itu dunia mau kiamat, seolah-olah kita ini akan mati besok, supaya kita berjaga-jaga. Karena virus corona ini semua orang berjaga-jaga saudara. Ya pokoknya dinaikin sistem imunnya supaya kalau terjadi nanti kena corona, sudah ya dia bisa tubuhnya mengadakan perlawanan. Bahkan dia tidak sampai mati. Atau bahkan banyak orang juga sudah mempersiapkan diri masuk kepada kematian. Karena gak ada yang tahu kemarin itu saudara ya. Dikatakan di sini mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh rasa sakit bersalin. Ya, mereka pasti tidak akan luput. Semua perempuan yang merasa sakit bersalin itu tidak luput dari yang namanya sakit, rasa sakit bersalin. Semua wanita yang hamil itu gak luput dari yang namanya rasa sakit saudara. Entah dari kehamilan pertama sampai ketika dia melahirkan, apalagi entah mau sesar atau operasi atau normal, semua akan mengalami yang namanya rasa sakit. Tidak akan luput. Demikian orang yang tidak berjaga-jaga, dan kita semua pun yang berjaga-jaga tidak akan luput ya ketika hari Tuhan itu datang. Ya tinggal kita ini mau ada di posisi yang mana ini, yang berjaga atau tidak. Ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita ini bukan orang-orang yang hidup dalam kegelapan ya, sehingga kita tidak tahu apa-apa. Ya, sehingga hari itu datang seperti pencuri. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan sekalipun mereka menyebut dirinya Kristen, tapi mereka terus hidup dalam hawa nafsu, dalam kenajisan, dalam percabulan, dalam kedagingan, dalam mengikuti dunia ini, mereka ini orang-orang yang hidup dalam kegelapan ya. Nah, hari itu akan datang seperti pencuri bagi mereka. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam terang, kita tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu. Ya, tetapi kita ini dikatakan ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya, bagi orang-orang yang ada dalam Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, hari itu tidak akan datang seperti pencuri. Kenapa? Karena kita memiliki terang. Kita memiliki kebenaran firman yang cukup memberitahukan kepada kita tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya, salah satu Yesus berkata,
yang akan menjadi tanda kedatangannya. Akan ada gempa bumi, akan ada bencana-bencana alam yang akan terjadi. Ya, bahkan engkau akan mendengar berita-berita tentang perang. Dan ini sudah terjadi, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya, orang akan saling menghancurkan. Tetapi Yesus bilang itu belum kesudahannya, itu baru tanda awal dari kedatangannya. Ya, tetapi setelah Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Saudara, bukankah kita melihat hari-hari ini kalau perang itu dari dulu udah ada perang, saudara. Perang dunia 1, perang dunia 2. Kita berdoa ini untuk Rusia dan Ukraina, saudara, supaya tidak terjadi memicu perang dunia ketiga. Karena kita tahu bersama kalau semua senjata nuklir itu dikeluarkan perang dunia 3, maka kabarnya 80% dari populasi bumi ini akan musnah, saudara. Dan bumi membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa memperbaiki dirinya, baru bisa ada tumbuhan kalau sudah terkena nuklir. Ya, kita berdoa, saudara, tapi kita mau apa? Semua kembali lagi kepada kehendak Tuhan. Tetapi setidaknya bagi kita orang benar yang hidup dalam kebenaran firman, yang mengikuti pergerakan Tuhan, kita tahu tandanya. Bagi orang-orang yang dalam kegelapan itu seperti pencuri, tiba-tiba binasa. Ya, kita ingat peristiwa air bah, saudara. Ya, ketika pada waktu itu, Tuhan berbicara kepada Nuh. Dia akan memusnahkan segala yang ada di bumi. Kenapa Nuh dipilih Tuhan? Ya, Tuhan memberitahukan, saudara, rahasianya. Tuhan beritahu kepada Nuh bahwa dia akan segera membinasakan seluruh bumi. Alkitab berkata karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Ya, Nuh hidup tidak bercela. Dan firman Tuhan berkata Tuhan itu menyatakan, memberitahukan rahasianya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya, karena itu kita bukanlah orang-orang malam, kita bukanlah orang-orang yang dalam kegelapan, yang tidak tahu apa-apa sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kita seperti kebinasaan. Bagi kita yang hidup dalam Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh terus mencari firman, terus mencari kehendaknya, hari itu tidak akan datang seperti pencuri. Ada tanda-tanda yang Alkitab sudah tulis. Dan kita ini sedang berada di dalam tanda-tanda yang sedang digenapi firman. Tidak dipungkiri ke depan juga akan segera berlaku microchip, saudara. Karena semua tanda demi tanda itu sudah terjadi. Semua sedang berjalan ke sana, semua akan diganti kepada chip. Dan mari kita semua terus mau berjaga-jaga dalam iman kita agar kita jangan terlena dengan masa-masa ini. Firman Tuhan berkata, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang yang tertidur. Kamu bukan anak-anak kegelapan, ayat yang kelima. Kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Berbeda, ada terang firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Kalau saudara mau terluputkan hari-hari ini, cari Tuhan, jangan jadi anak-anak gelap. Banyak orang Kristen menyebut dirinya percaya pada Tuhan, mengaku anak Tuhan, tapi masih terus hidup dalam kegelapan. Maka kebinasaanlah yang akan menimpa dia. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mari kita terus berjaga-jaga dan sadar. Kalau orang itu tahu akan ada pencuri kalau malam, kapan saja pencuri bisa datang, maka dia pasti akan menutup rapat pintunya. Maka dia pasti akan, saudara, berjaga-jaga. Dia pasang CCTV depan rumahnya. Dia tidak tidur terlalu lelap, ada alarm yang dipasang sehingga ketika ada sesuatu terjadi maka dia akan tahu akan ada pencuri datang. Kita bukanlah orang-orang yang terlelap. Jangan tidur imanmu. Ayo bangkitkan imanmu. Jangan punya iman yang tidur, saudara. Jangan miliki iman yang biasa-biasa saja hari ini. Mari kita memiliki iman yang dibangunkan hari-hari ini. Cari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, mengertilah firman-Nya.
Saya bersyukur saudara lewat Mesbah Doa di channel YouTube saya. Begitu banyak orang yang bersaksi. Ya, dulu mereka hanya Kristen-Kristen yang biasa. Hidupnya tidak pernah mengalami perubahan, yang merokok tak merokok, berzina, melakukan percabulan, kenajisan. Ya, tetapi ketika mereka rutin terus mengikuti ya Mesbah Doa, membangun mesbah di hadapan Tuhan, mendengarkan pengajaran firman yang murni, iman mereka mulai hidup saudara. Tadi mereka orang-orang yang tidur, tidak ngerti apa-apa, nggak pernah mau tahu dengan firman. Ya, dari kecil Kristen, tapi tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ingat Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Engkau harus dilahirkan kembali, artinya apa? Ada kebangunan rohani, ada kebangunan iman. Jangan tidur. Hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang tidur, nyenyak, bahkan ngorok saudara ya. Kenapa? Nggak ngerti zaman, nggak ngerti masa, tidak mau tahu waktu Tuhan. Mereka hidup demi kepentingannya, mereka mengerjakan dengan segala macam keserakahan, segala dosa ya, dan pemberontakan di hadapan Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan saudara. Mari kita berbalik, jangan tidur. Ya, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Ya, saya tuh heran melihat keadaan sudah kayak begini. Virus di depan mata, kematian di sekeliling kita. Masih banyak orang yang selingkuh saudara. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, masih banyak yang mau jadi pelakor. Masih banyak yang terus mencintai uang lebih dari segala-galanya. Ya, lupa hidup untuk berbagi. Mari kita buka mata rohani kita. Jangan tidur, bangunkan imanmu. Ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Kenapa dikatakan malam di sini? Ini berbicara tentang kegelapan. Orang-orang yang ada dalam kegelapan, hidup mereka tidur, mereka mabuk, mereka lupa segala-galanya. Ya, apa artinya kegelapan? Tidak berada di dalam terang kebenaran firman. Hanya firman Tuhan yang bisa menjadi terang bagi hidup kita. Tidak ada pilihan lain saudara. Mari datang pada Tuhan. Jadikan firman-Nya sebagai terang dalam hidup kita. Firman-Nya sebagai pelita bagi kaki kita hari-hari ini. Akan semakin sulit hari-hari ke depan. Akan semakin sukar waktu-waktu ke depan. Tidak ada pilihan lain selain kita mau datang kepada terang itu. Alkitab berkata, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Orang-orang yang ada dalam dunia hidup dalam kegelapan, tetapi Kristus datang membawa terang itu. Karena mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Malam berbicara tentang orang-orang kegelapan. Jangan menyangka setelah kita jadi Kristen kita ini sudah anak terang, maaf. Ya, kalau hidupmu tidak dipenuhi firman, maka tidak ada terang dalam hidupmu. Sekalipun engkau Kristen, sekalipun engkau pelayan Tuhan, sekalipun engkau pemusik, singers, worship leader, sekalipun engkau pendeta atau gembala sekalipun, kalau engkau tidak hidup dalam pertobatan, tidak ada terang dalam hidupmu, tidak ada kebenaran firman, maka engkau anak-anak kegelapan. Dan hari Tuhan akan datang seperti pencuri yang akan membinasakan hidupmu. Ya, ayat yang ke-8, tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Ya, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Ya, mari saudara kita pakai baju sirah. Dikatakan kita adalah orang-orang siang. Siang berbicara tentang terang, malam berbicara tentang gelap. Kita adalah orang-orang terang di dalam Kristus. Ya, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat saudara, kita ini tidak ditetapkan oleh Tuhan untuk ditimpa oleh murka. Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang masuk neraka. Kita ini diciptakan tidak untuk dibinasakan.
Ya, Tuhan tidak menciptakan kita untuk ditimpa murka. Itu bukan kehendak Allah. Ya, firman ini berkata karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu hatinya penuh kasih selalu. Dia tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Karena itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan tidak mau ada seorang pun yang binasa dari antara umat manusia. Ya, tetapi ingat jalan keselamatan. Ya, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tidak ada jalan lain ya menuju ke surga hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Karena itu mari engkau pegang teguh apa yang menjadi pengharapanmu hari ini. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa kebinasaan. Karena Allah itu dari awalnya tidak ingin manusia murka. Jangan juga ada yang berkata, saya ketemu dengan seorang jemaat, dia bilang, Bu, kayaknya neraka itu gak ada deh. Kenapa Tuhan, masa Tuhan jahat sekali mau membinasakan orang di neraka? Saya bilang Tuhan tidak pernah jahat. Hatinya itu selalu penuh dengan kasih. Dia tidak ingin manusia binasa. Ya, tetapi saudara, manusia berhak memilih jalannya sendiri. Harusnya kita semua binasa karena dosa. Tuhan datang memberi kasih karunia lewat Yesus Kristus Tuhan. Kematiannya di atas kayu salib. Kita percaya kita diselamatkan dan dibenarkan. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, yang sudah, ya Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mari kita saling menasihati satu dengan yang lain. Suami istri saling menasihati. Ya, orang tua dengan anak saling menasihati. Kalau ada yang mulai jauh dari kasih karunia Tuhan, kalau kita mulai lihat anak-anak kita itu mulai meninggalkan Tuhan, nasihatilah anakmu dengan firman. Suami, nasihatilah istrimu. Istri, nasihatilah suamimu. Kita gak usah berbicara dengan skup yang lebih besar di luar sana. Kita mulai dari keluarga kita. Kenapa saudara? Karena kalau hari itu datang, istri tidak bisa menggandeng suami, suami tidak bisa menggandeng istri, anak pun tidak bisa gandeng orang tua. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Jadi selama Tuhan masih kasih kita waktu, kita tentunya rindu kita seisi rumah kita semua masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sebab itu selama masih ada waktu, Alkitab berkata, saling menasehatilah satu akan yang lain, saling membangun seperti yang memang sudah kamu lakukan. Mari kita saling membangun di dalam Tuhan, bukan saling menjatuhkan. Mari kita saling menopang di dalam Kristus supaya iman kita terus maju. Karena itu saudara, biarlah kita semakin tumbuh di dalam Dia hari-hari ini. Bangun pertumbuhan iman, tinggalkan dosa, hidup dalam pertobatan, cari kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Saudara, saya berikan saudara waktu untuk mempersiapkan diri. Kalau ada teh, ada roti, apa saja, tidak perlu harus anggur. Yang penting hati kita terangkat kepada Tuhan. Saya berikan saudara waktu beberapa saat untuk mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa hidupmu, perjamuan kudus adalah satu sakramen yang harus kita hormati, adalah satu yang sakral, di mana kita memperingati darah dan tubuh Kristus yang tercurah bagi kita, saudara. Mari katakan terima kasih Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan semua kejatuhan kami, dosa-dosa kami, Tuhan pun tahu. Hari ini kami datang mengakui semua itu Bapa. Kami tidak ingin ada sesuatu yang tidak berkenan yang kami bawa kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa, sucikan, kuduskan hidup kami hari ini untuk layak memasuki perjamuan kudus-Mu. Segala dosa dalam pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan kami ampuni dan sucikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Anugerah-Mu yang sungguh-sungguh menerima kami Tuhan untuk boleh diselamatkan.
Karena salib-Mu lah kami hidup, karena salib-Mu lah kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang, ku menang, Engkau yang berkuasa. Amin. Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup Tuhan, karena salib-Mu kami menang Tuhan, ku menang, Engkau yang berkuasa. Oh, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Sekali lagi mari kita siapkan hati dan hidup untuk masuk dalam perjamuan. Katakan, karena salib-Mu kami hidup Tuhan, karena salib-Mu kami menang, ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan, karena salib-Mu kami hidup Tuhan, karena salib-Mu kami menang Yesus, Engkau yang berkuasa, berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu nyata lewat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu, karena Engkau sudah sucikan dan kuduskan kami dalam pikiran, perkataan, hati, dan seluruh perbuatan. Kami mau menghormati tubuh dan darah-Mu Tuhan hari ini. Mari saudara kita angkat roti tinggi di tangan kanan kita saudara. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tangan kita inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita? Tubuh yang diserahkan untuk keselamatan, tercabik untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Inilah tubuh Kristus yang membawa keselamatan bagi setiap yang percaya dan menerimanya dengan iman. Katakan, terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Kami percaya akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membawa keselamatan bagi kami. Tubuh yang tercabik ini menyatu dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan rasa hormat dan ucapan syukur kami terima tubuh-Mu. Bukankah roti yang ada di tangan-Mu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan bersama, amin, amin, amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara, darah ini yang tercurah untuk menanggung setiap kutuk atas hidup kita. Darah yang tercurah di atas kayu salib, yang menanggung setiap sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk apapun sudah Tuhan patahkan. Katakan terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kami. Dan karena darah ini kami memperoleh kehidupan sampai pada kekekalan. Mari angkat tinggi cawan ini, katakan, saudara, kami percaya ini adalah darah-Mu Tuhan. Kami mau menyatu dengan darah Kristus, darah yang berkuasa membebaskan setiap ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Dengan darah ini kami dibebaskan dari percabulan kenajisan, dari roh cinta uang, dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, bukankah cawan yang kau angkat tinggi di tangan kananmu ini adalah darah Kristus? Kami mau bersekutu dengan darah-Mu Bapa. Mari kita minum, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari mengucap syukur, saudara, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami mengucap syukur Bapa. Dengan kami makan tubuh dan darah-Mu, itu tandanya kami memberitakan tentang kematian Kristus, karya keselamatan yang sudah Engkau berikan sampai Engkau datang kali yang kedua. Persiapkan setiap kami Tuhan menyambut kedatangan-Mu untuk kami terus berjaga-jaga di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, dalam tekanan hidup, dalam persoalan. Tuhan terus kuatkan iman mereka Bapa, untuk mereka boleh sampai terus Bapa pada tujuan akhir, yaitu kekekalan. Terima kasih Yesus. Bahkan kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan akan pakai Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dalam nama Tuhan Yesus.
dari Allah Bapa, dari tempat yang maha tinggi mengalir atas hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.